ngopi bareng kita di hari ini karena memang apa yang akan kita perbincangkan ini boleh dikatakan sedikit santai, tapi muatannya juga sangat luar biasa begitu ya. Jadi santai tapi tetap padat untuk apa yang kita perbincangkan di hari ini. Karena sudah ada juga dua narasumber yang sudah siap untuk bisa sharing informasi seperti semangat kita begitu, media informasi, komunikasi dan edukasi. Kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang ada di dalam pendidikan begitu ya. Kita akan coba kaitkan pada apresiasi religious culture. Ini bagaimana untuk penerapannya di SMA, SMA, SMK begitu ya, pendidikan setingkat dengan itu yang ada di Jawa Timur. Sudah ada bersama dengan kita, beliau adalah Kasih Pendidikan Agama Islam pada SMA, SMA LB dan juga SMK. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Maimun MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Maimun. Alhamdulillah baik. Ini apresiasi untuk teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur juga Timur, gitu ya. Berkaitan dengan apa yang akan kita perbincangkan. Dan akan lebih lengkap karena kita akan langsung bertanya seperti apakah penerapan yang ada di salah satu sekolah yang ada di Jawa Timur. Ini ada Bapak Nur Hamdi, beliau dari SMAN 15 Surabaya. Assalamualaikum Pak Nur Hamdi. Sehat di hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini siswanya sedang daring semua ya Pak ya? Ini persiapan mau terima rapat. Habis PAT sudah selesai. Jadi di minggu-minggu ini memang akan sibuk dengan penerimaan rapot. Saya izin ke Pak Maimun terlebih dahulu. Pak Maimun bisa sebagai pembuka, ini kita share untuk pemirsa Mimbar TV juga. Di bidang Anda untuk pendidikan agama Islam, ini seperti apa sih Pak paling tidak jangkauannya untuk seluruh SMA, SMK, SMA LB yang ada di Jawa Timur Pak Maimun? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di bidang kita ini mendampingi pendidikan agama Islam untuk sekolah-sekolah, seluruh sekolah baik ya, terutama SMA, SMK dan SMLB. Jadi semuanya, negeri, swasta, bahkan juga termasuk lembaga pendidikan non-muslim pun juga sebenarnya kita juga ikut mendampingi ya kepada anak-anak yang non-muslim. Pendampingan seperti apa Pak yang dilakukan pada sekolah-sekolah tadi baik tingkat SMA, SMK, SMA LB? Kalau pendampingan itu setidak-tidaknya kita berkoordinasi, mengkoordinir, mengevaluasi, misalnya dengan ujian, juga mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan guru yang mengajar mereka. Jadi kita ini juga sampai bisa, dengan SDM-nya ya? Iya, kita ini juga bisa menjadi kepanjangan tangan masyarakat dalam rangka jaminan mereka mendapatkan pendidikan agama yang baik. Apakah itu artinya memang untuk mereka yang terpilih atau ditugaskan pada SMA, SMK yang ada di Surabaya, di Jawa Timur, itu harus melewati bidang Anda di Kemenak Jawa Timur itu Pak? Memang kalau alurnya termasuk betul, di sana kah? Jadi kita memang khusus ya untuk sekolah. Jadi baik. Pendidikan agama untuk sekolah. Jadi sudah terpisah dengan yang di madrasah. Jadi khusus, pengawas khusus, gurunya juga khusus, sehingga khusus nangani pendidikan agama yang ada di sekolah. Gitu. Baik. Terus untuk program-program yang tengah disiapkan Pak Maimun, apa saja untuk bidang pendidikan agama Islam itu sendiri untuk berkaitan dengan sekolah-sekolah SMA, SMK yang ada di Jawa Timur Pak? Adakah program-program khusus? Mungkin bisa dikaitkan dengan yang religious culture itu Pak? Begini ya, sebenarnya secara apa istilahnya ya, secara otomatis atau tradisional kita kan mengawal pelajaran pendidikan agama Islam. Baik. Itu dari sisi mata pelajaran dan itu sudah berjalan dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Baik. Namun kita untuk menguatkan pendidikan agama secara utuh, secara kafah, maka kita tambahkan dengan sentuhan-sentuhan yang boleh disebut mungkin dianggap sebagai sentuhan keunggulan gitu ya. Nah, oleh karena itu salah satu yang Ibu atau Mbaknya tadi sebut religious culture itu juga masuk di dalam sana begitu ya. Itu seperti apa maksudnya, sentuhan seperti apa? Apakah ada nuansa tersendirikah di sekolah-sekolah tadi atau bagaimana Pak Maimun? Kalau saya sebenarnya mengambil sesuatu yang sudah ada. Bagaimana itu Pak? Kita tingkatkan ya. Seperti religious culture itu, kalau religious culture memang baru ya, sama sekali karena sebelumnya atau mungkin juga ada gitu, tapi belum efektif. Nah itu kita bangun. Intinya begini.
kita ingin memberikan apresiasi kepada kepala sekolah yang berhasil mewujudkan lingkungan sekolah yang Islami, yang religius, sehingga kita kompetisikan di sini. Siapa yang mereka punya sekolah bagus, ajukan kepada kami, nanti kami nilai, kita beri label sebagai sekolah religi. Ini kompetisi ini baru dimulai di 2021 ini atau bagaimana Pak Maimun? Sebenarnya 2020 itu sudah mestinya kita laksanakan. Karena ada pandemi berarti ya? Iya, jadi surat edaran sebenarnya saat itu sudah dibuat Pak Pak Dr. Jayati. Namun begitu mau diluncurkan bulan Maret ya, bulan April, Februari. Sudah pandemi itu ya. Jadi ini baru akan memulai lagi di 2021. Ini semua sekolah boleh mengikuti atau ada persyaratan khusus sih Pak? Boleh, semuanya mengikuti boleh. Mungkin kecuali karena ini yang menyelenggarakan adalah pendidikan agama Islam, maka tentu lembaga-lembaga negeri maupun lembaga swasta yang Islam. Oke, baik. Ini bukan berarti kita kemudian membangun dikotomi, tidak, tapi dalam rangka karena memang semangat kita ini keluar dari pendidikan Islam. Tapi kalau kemudian di kemudian hari ternyata bisa dikembangkan dengan yang berbeda begitu ya. Yang lain, nah kita kan di sini ada pembimas. Kita bisa bersama-sama dengan mereka dalam rangka memberikan penilaian kepada kepala sekolah terkait dengan prestasinya dalam membangun sekolah. Bolehlah dikatakan ini masih pilot project-nya begitu ya. Nanti akan terus berkembang tentunya untuk program-program yang lain. Dan ini mungkin juga disemangati juga ini karena kita berdasarkan kajian di lapangan. Ini kan religious culture ini kan sebenarnya lebih erat dengan program atau lebih erat dengan program kepala sekolah. Nah, sementara ini guru-guru itu berdasarkan kajian kami, diskusi dengan teman-teman, mereka berharap adanya sentuhan program kepada kepala sekolah. Nah, dengan program ini akhirnya ternyata kepala sekolah juga disentuh. Dan alhamdulillah luar biasa responnya juga bisa menyemangati mereka dan gurunya juga akan menjadi tersemangati ketika kepala sekolah juga punya semangat untuk mengembangkan pendidikan agama dalam kehidupan. Oke, baik. Saya akan coba beralih ke penerapannya. Ini menyambut program yang tengah disampaikan oleh Pak Maimun tadi. Bagaimana untuk SMA 15, Pak? Gini Pak ya, kalau program apresiasi religious culture ini kan memang 2020 ya, kata Pak Maimun tadi. Akan tapi sebetulnya penerapan religious culture di sekolah udah lama, itu tergantung oleh guru masing-masing dan bagaimana pendekatan guru itu tentang program. Kalau di SMA 15 berarti sudah lama. Oke. Nuansa yang seperti apa Pak yang dibangun di sana itu? Jadi namanya religious itu kan bukan hanya Islam, akan tetapi semua agama yang ada di sekolah kita hidupkan. Kalau saya kan guru agama Islam. Baik. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan agama itu kan meskipun itu mayoritas Islam, tapi kan kita pikirkan bagaimana yang non-Muslim. Betul. Maka ketika Islam mengadakan kegiatan keagamaan, maka yang non-Muslim pun juga kita adakan kegiatan keagamaan. Contoh begini yang tiap harinya ya, itu kalau begitu pagi masuk tet itu ya, itu 15 menit baca Quran itu semuanya. Lah yang non-Muslim ya, kami diisi dengan kegiatan apa itu? Non-Muslim itu kita masukkan dulu, jadi begitu bel itu sudah masuknya ke tempat lain. Jadi seperti yang Katolik, Kristen itu ada tempat sendiri di aula, gitu ya. Kemudian yang sedikit masuk di perpustakaan. Paling sedikit itu ada Hindu, ada 5 anak barangkali. Itu ditempatkan di satu tempat tersendiri juga, gitu ya. Sementara kami di Joglo itu ada tempat sendiri. Yang penting mereka juga terfasilitasi, ada program khusus untuk mereka begitu ya. Nanti istirahat kita galakan untuk sholat duha. Kalau itu kami serahkan kepada guru non-Muslim ya. Kalau apa mereka kan kita nggak tahu ya, karena kita punya kebiasaan sholat duha. Ya jadi itu dilakukan juga. Dilakukan oleh anak-anak. Begitu zuhur juga kan gitu ya. Nah nanti untuk yang yang berkaitan dengan hari-hari besar juga seperti itu. Nanti untuk yang non-Muslim juga mengadakan gitu ya. Contohnya hari besar itu kalau Ramadan, kita mengadakan pondok Ramadan ya. Makanya yang non-Muslim juga supaya ada kegiatan keagamaan mereka. Kenapa?
karena hari masuknya kita sama. Nanti kalau yang Muslim mengadakan pondok Ramadan, mereka masa apa yang harus dikerjakan? Iya, itu masalahnya gitu loh. Maka Betul, tetap betul. Kami koordinasi dengan guru-guru Non Muslim dan juga. mereka baik dengan kita gitu. Kita Tapi untuk koordinator. sekolah-sekolah negeri, Iya. baik SMA, SMK, salah satunya mungkin di SMA yang 15 begitu Iya. ya, menyambut program ini dari Kemenag Jatim ini seperti apa sih? Ya, kami sangat bersyukur lah, berarti kami sangat didukung kan Oke, begitu ya baik. dari segi apa namanya struktural ya dari Kementerian Agama gitu. Apalagi kemudian bisa mengapresiasi kepala sekolahnya yang sekolahnya hidup religious culture. Apa yang membuat SMA 15 bersemangat untuk bisa meraih predikat religious culture ini? Bukankah memang sekolah yang religius itu sudah memang menjadi milik sekolah-sekolah yang memang sekolah Muslim begitu? Iya. Apa yang melatar belakangi Anda bersama dengan teman-teman di SMA 15 ini bersemangat menuju ini Pak, apresiasi ini? Ya, jadi begini, termasuk yang melatar belakangi memang itu sudah menjadi basic kami ya. Artinya memang itu sudah kita lakukan lama. Lah begitu ada program begini kan kita nyambut gitu loh ya. Alangkah baiknya kalau kita juga punya predikat sekolah Sekolah itu tadi. ya, religious culture-nya itu hidup. Karena memang sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu. dilakukan, iya. Baik, itu, baik. iya. Untuk persyaratannya sendiri, Pak Maimun, adakah syarat-syarat tersendiri untuk sekolah-sekolah yang memang mengikuti gelaran ini, Pak, untuk bisa meraih mendapatkan apresiasi religious culture itu, Pak? Ya, karena ini di awal dan program untuk tahun ini kita sederhanakan ya. Maka persyaratannya ya tentu kita hanya meminta kabupaten kota untuk memilih sekolah mana yang kira-kira dipandang oleh Kemenag Kabupaten Kota untuk diusulkan di Berarti BKKN. atas rekomendasi nih ya? Betul. Bukan dari pihak sekolah yang mendaftarkan diri, bukan Mendaftar ya? diri bukan. Karena nanti pada akhirnya nanti juga akan bisa bergiliran akan mendapatkan. Oke. Jadi seperti itu. baik, Nah, baik. sekarang pada prakteknya kita akan sajikan dalam bentuk, karena tidak ada anggaran sementara ini, situasi seperti ini, tapi ini karena sudah menjadi komitmen kami, kita nanti akan adakan tapi cukup menulis profil. Oke. Nah, sehingga profil itu nanti kita kumpulkan yang dikirim dari daerah, kemudian alhamdulillah ada penerbit yang siap untuk kemudian membantu kami, sehingga kita nanti akhirnya bisa menyajikan sebuah buku direktori sekolah Islami kayak apa. Oh, jadi sebenarnya programnya sedikit digeser, Digeser. untuk menyesuaikan Ya, kondisi yang ada masih sekarang. ada. Berarti enggak untuk ribetnya ada nggak sih, Pak? Nah, ini juga sudah kita pikirkan. Ada Setidaknya, nggak ribet untuk iya. religious culture ini? setidaknya kita memberikan piagam kita. Setidak-tidaknya memberikan piagam. Nah, Ada kalau apresiasi misalnya gitu ada ya. apresiasi ya, paling tidak kita undang ke sini, kita beri penghargaan mereka sebagai sekolah. Apa yang diharapkan Pak dari sekolah-sekolah, perwakilan sekolah? Ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Maimun, pastilah insya Allah ada begitu ya bentuk apresiasi. Tapi yang lebih diharapkan dengan hadirnya program ini, terus sekolah menyambut dengan baik, ada respon, apa yang diharapkan? Reward yang diharapkan tentunya Pak. Kalau yang paling kami harapkan sebetulnya anak-anak itu budaya literasinya meningkat itu saja sebetulnya. Dan bahkan bukan hanya literasi itu dalam artian membaca dan sebagainya, tapi menulisnya itulah. Jadi kami pun juga langsung kami sambut programnya Pak Maimun ini sekolah kami. Anak-anak itu kami beri tugas yang kita kaitkan dengan kompetensi dasar pelajaran itu ya. Jadi dengan kompetensi dasar ini kalian membuat novel gitu ya, yang berkaitan dengan pelajaran itu. Dan itu banyak yang menulis anak-anak. Oke, berbicara soal harapan bertumbuhnya proses literasi itu sendiri di masing-masing sekolah di Jawa Timur. Ini berkaitan juga kah Pak Maimun dengan program 10.000 penulis pemula? Itukah? Atau sebenarnya ini terpisah Pak? Dua hal yang berbeda? Itu berbeda sebenarnya. Meskipun kemudian akhirnya menjadi muaranya satu, sama begitu ya. sama. Jadi nanti menjadi bagian indikator yang dinilai. Memang tengah berusaha untuk bisa meningkatkan. Betul. Jadi sebenarnya kalau 10.000 penulis pemula itu kami kan bagaimana menciptakan anak itu di sekolah. Ada lomba sekolah, lomba menulis ini Dalam sekolah dalam masing-masing. sekolah masing-masing. Sehingga nanti juara 1, 2, bahkan 3 itu yang saya kategorikan sebagai penulis pemula. Nah 10.000 itu adalah jumlah dalam 5 tahun.
Nah, kalau sekarang ada 2.000 sekolah saja yang mengadakan lomba itu, berarti sekolah atau Jawa Timur telah mencetak sebanyak minimal 2.000 dalam setahun. Nah, penulis pemula. Tidak berpikir sampai diterbitkan, enggak sebenarnya. Tapi mengadakan lomba saja. Karena kita tahu biasanya seseorang anak yang mendapatkan apresiasi di tingkat sekolahnya, penghargaan di tingkat sekolah, biasanya itu sangat menjadi dasar pada masa depan. Tingkatan berikutnya, Betul. begitu ya. Dia akan bersemangat, oh aku sudah lolos di tingkat sekolah, begitu. Nah, itu jadi bangga karena memang banyak kan terbukti anak yang ngurusi seksi pendidikan saja, menerbitkan majalah sekolah, akhirnya begitu sekian puluh yang akan tahun yang akan datang, ternyata dia jadi pimpin redaksi. Wah. Atau jadi wartawan. Bakatnya sudah terlihat dari SMA. Iya. Dan ini yang kita sebenarnya maksudkan. Jadi kita ingin berkontribusi dalam pembangunan Indonesia dari sisi pendidikan agama. Oke, baik, Gitu. baik. Kalau mereka itu tampil oleh karena program pendidikan agama, maka kita sama dengan menyiapkan ulama yang luar Program biasa. ini sudah berlangsung lamakah atau sama dengan yang religious culture tadi, Pak? Baru berjalannya beberapa tahun belakangan ini? 10.000 penulis ini sudah jalan. Gitu ya. Sejak kapan, Pak, itu? Kalau untuk- Dipercepat ketika pandemi justru ya. Mulai pandemi. Karena itu masih bisa terus diaktifkan ya, Iya. walaupun anak-anak belajar secara daring begitu kan. Jadi kita begitu kita luncurkan ke teman-teman tentang pembelajaran PBL Challenge, pembelajaran berbasis literasi itu, akhirnya merespon teman-teman dan gurunya minta dilatih. Dan alhamdulillah sekarang setidaknya kita sudah bisa melahirkan 170. Boleh buku. saya lihat salah satunya? Monggo. Ini adalah karya anak-anak begitu ya? Ya, karya anak dan Siswa-siswi, anak dan juga guru yang ada di masing-masing sekolah. Ini satu sekolah biasanya menghasilkan 1-2 penulis atau bagaimana sih, Pak? satu Banyak, buku. Mbak. Oh, jangan salah loh ya. Jadi, Nanti boleh cerita penulis SMA tunggal. 15. Ini penulisnya tunggal. Semua penulisnya tunggal. Iya, iya. Yang lebih dominan ini gurunya kah? Begitu? Karena kalau saya lihat yang tertulis di sini adalah Guru ya, kalau ini guru ya. Itu kebetulan tadi tidak mencari khusus yang siswa. yang siswa, Tapi baik. kalau Padahal siswanya juga terlibat. Iya, cuman kan siswa kan baru karena masuk dalam pembelajaran. Dan lomba itu kita akan mulai tahun ini ya untuk yang sekolah. Oke. Nah, tapi yang guru dari hasil pelatihan, kita produknya sudah banyak. Oke, padahal ini memang benar-benar diperuntukkan untuk pemula. Pemula. Dan kalau tidak salah sekarang kalau Guru pun juga ada yang pemula, Pak. gurunya juga banyak yang pemula. Jadi mereka Karena semua- mengajar belum tentu bisa menulis begitu ya, Betul, Pak ya. betul. Oke. Baik, kalau untuk SMA 15 sendiri Pak mungkin bisa diceritakan berkaitan dengan program 10.000 penulis pemula ini seperti apa? Iya, ya ini karena Pak Nur Hamdi. kalau saya kan hanya merespon apa yang jadi programnya Pak Kasih. Baik. Awalnya kami ngikut ini pelatihan apa namanya penulisan gurunya, Iya. maka kemudian kami terapkan kepada Anak-anak. Tadi saya Oke. ceritakan bahwa sesuai dengan KD. Contohnya misalnya KD di kelas 12 itu ada masalah apa namanya toleransi. Bukunya yang ditulis adalah masalah toleransi. Kalau masalah munakahat ya masalah pernikahan ditulis. Tapi ini ceritanya cerita Islami gitu. Jadi meskipun Novel. Fiksi Novel, berarti iya. semuanya ya. Bisa Oke. fiksi juga bisa Non-fiksi, ya. oke. Jadi novel tapi Islami. Iya. Tidak ada batasan ya Pak dalam berkarya ini Pak Maimun untuk yang penulis pemula ini, batasan dalam arti apa? kategorinya, apa yang harus menjadi karyanya. Yang jelas karena kami pendidikan agama, kita arahkan mereka pada penulisan yang sederhana, yaitu menulis novel itu, novel cerita Islami. Jadi belum, karena ada 2, ada KIR nanti yang akan juga kita garap. Oke. Jadi KIR itu karya ilmiah remaja Islami. Oke. Nah sekarang kita coba kita penuhi buku-buku yang berirama ya. Wah. Ya, bernafaskan novel, cerita. Ini nih saya tertarik Pak. Ini katanya penulis pemula begitu ya. Tapi di sini ada bagian yang menceritakan buku yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Jadi karyanya cukup aktif loh. Di 2019 saja itu ada 6 karya yang sudah dihasilkan. Bener ya? Ini masih kategori pemula kah? Oh Iya, iya, Pak itu Ajar. penulis lama. Jadi kalau disebut Karyanya banyak udah itu. Kalau disebut penulis pemula kan kembali ke 10.000. Jadi kita menghidupkan lomba menulis yang tidak karya tulis, yang tidak diterbitkan, tapi memberikan apresiasi kepada anak yang
juara 1, 2, 3 di sekolahnya. Oke. Nah kalau ini sebenarnya efek Mbak, Oke. bisa dibilang efek. Banyak yang pemula, yang kebetulan salah satunya bukan pemula kalau yang ini, Pak Ajang ini. Bapak Dr. adalah Ajang penulis ini aktif, ya. tapi begitu ikut pelatihan kami, akhirnya menulis seperti ini. Editor khusus disediakankah Pak? Atau memang sebenarnya mereka murni dari sekolah masing-masing yang sampai akhirnya dicetak menjadi hasil karya yang sedemikian cantiknya ini Pak? Ini yang barangkali agak sedikit ada pergeseran, entah betul atau tidak, tapi silakan buktikan. Kita kan selama ini punya image bahwa menulis itu hanya milik kalangan orang tertentu, elit, pendidikan tinggi, harus doktor dan sebagainya. Bacaannya banyak. Tapi dengan ini ternyata kita buktikan tidak seperti itu. Jangan-jangan ini editornya pakai editor profesional lagi? Editor. Jadi hanya apa, materi bakunya saja, tidak ya Pak ya? Tidak, jadi asli. Oh, nanti Jadi ada akhirnya kan cerita. seperti saya misalnya menulis. Pak Hamdi juga menulis. Pak Hamdi juga nulis. Nah, bisa kita jadi editor. Sharing. Oke, seperti apa itu Pak yang berkaitan dengan mengedit. Jadi karena mungkin idenya sudah dapat begitu ya. Ide ceritanya sudah dapat, sudah coba dituangkan dalam sebuah karya tulisan, tapi kan tentunya tidak langsung naik cetak begitu saja. Ada proses editing itu bagaimana? Proses yang ada di dalamnya Pak. Yang saya alami, saya paling tidak minta tolong kepada 2 orang. Saya untuk editor itu saya minta kepada guru bahasa Indonesia. Oke. Jadi teman sendiri. Oke, baik. Kemudian penelaah itu guru agama. Guru agama. Karena Karena muatannya harus ada itunya ya. Oke. Itu saya minta ditelaah oleh guru agama. Tapi untuk masalah tulis-menulisnya, itu adalah guru bahasa Indonesia. Dan itu kami cantumkan, editor siapa, penelaah siapa gitu. Dan semua memang dikaryakan hanya teman-teman yang ada internal di sekolah masing-masing. Oke, boleh saya tahu ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Ketika karyanya ini sudah ada, siapa yang harusnya bisa menikmati Pak dari hasil karya yang luar biasa ini? Kalau yang menikmati, idealnya semua orang bisa karena kami ber-SBN ya, bisa masuk di buku-buku manapun. Ya. Tapi paling tidak adalah ya anak-anak ya, murid-murid kita dan teman-teman kita lah. Gitu. Oke, jadi harapannya apa sih Pak setelah program ini diluncurkan, begitu kan, disambut baik oleh teman-teman yang ada di SMA SMK, apa harapan yang diharapkan setelah lahirnya program ini Pak? Kalau harapannya ya tadi itu. Literasi baca ya. Jangan sampai loh, bukunya sudah tebel, banyak menumpuk, sudah baca belum, begitu kan? Dan di belakang kami itu, alhamdulillah program 10.000 penulis pemula itu dibaca orang kan. Sebenarnya satu program tapi kita bentuk buku kerja kan kemarin itu, cuman saya bawa. Akhirnya dibaca orang. Ini apa 10.000? Akhirnya saya didatangin oleh seorang penerbit dan seorang pegiat literasi di Jakarta sana. Yang kemudian mensupport kami semuanya termasuk pelatihan-pelatihan. Kita sampai sudah semua dari sana. Menulis begini juga semuanya gratis. Nah itu dia. Saya tadi berpikirnya ini bagaimana dari segi cetaknya. Dan di belakang kami juga ada Perpusnas, Perpustakaan Nasional yang untuk proses ISBN. Sehingga semua yang diterbitkan itu sudah lolos di Perpusnas. Oke, mantap, luar biasa. Lalu keluarnya juga, tadi mungkin Mbaknya juga nanya, ini untuk siapa? Ini sekarang untuk umum. Jadi kita bisa silahkan Bapak Ibu baca ya. Ada web kita itu www.cherish.indonesia.com. Nah di situ tersaji semua buku-buku ini dengan harganya juga. Kalau memang berminat. Terjangkau nggak Pak? Terjangkau. Oke, baik. Kita ingin tahu penerapannya seperti apa untuk bisa membatasi, paling tidak mengawal lah ya agar sesuai dengan ruhnya, agar sesuai dengan yang diharapkan bersama Pak berkaitan dengan rohis itu sendiri. Jadi begini ya, sesuai dengan namanya asli dulu itu namanya SKI, Pak. SKI. Jadi Zaman saya itu Pak. Kerohanian Islam artinya apa? Ya. Itu adalah bagian dari organisasi OSIS sebetulnya. Baik. Itu C1 biasanya. Kemudian sekarang berkembang istilah yang itu rohis, itu rohani Islam seakan-akan sudah terpisah dengan OSIS. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya itu adalah sangat diprotek oleh sekolah atau dalam pengendalian sekolah tidak bisa lihat gitu ya. Maka dari itu tergantung sebetulnya guru agama dan sekolahan. Contohnya kalau ada tadi disampaikan Pak Maimun ada narasumber dari luar, itu sebetulnya yang menyeleksi adalah pihak sekolah, ya, terutama guru agamanya.
Karena Biasanya memang kepala usia-usia sekolah rawan itu juga bisa. begitu ya Ya, untuk betul. teman-teman anak-anak yang ada di SMA itu tadi. Bentuk pengawasan Pak dari SMA 15 contohnya mungkin berkaitan dengan ini seperti apa sih? Ini Pak jadi Nurhamdi. untuk si Rohani Islamiyah Rohis ini ada khusus pembinanya. Jadi kami ada 4 guru agama di sekolah itu. Yang satu kita beri SK untuk menjadi pembina Rohis. Lah itu dia bekerja sama dengan tentunya tetap ya dengan guru yang lain, ya. Itu yang mengendalikan Rohis itu tadi biar tetap berjalan sesuai dengan relnya gitu. Oke, jadi tidak anak-anak berjalan sendiri begitu ya, Dan ada itu pembina pernah, Mbak, khusus. ya. Artinya memang rawan anak-anak itu. Nah betul, Rawan. usianya. Betul, itu ada yang dulu ya suka tidak saya sebut nama sekolahnya. Itu ada narasumber dari luar itu. Tapi kemudian narasumber itu seakan-akan sudah yang memegang gitu ya. Nah, kemudian Ambil ternyata kendali berarti ya. arahnya itu Ada muatan tujuan- radikal. tujuan tertentu gitu. Ada Oke. yang seperti itu. Tapi kalau kami tidak. Kami senantiasa kembali. Tapi insya Allah sudah tidak ada lah sekarang. Insya Allah Karena sudah Karena memang terpilih. sudah semua sudah lebih Iya, waspada. waspada. Sudah lebih waspada lagi untuk bisa menanggulangi begitu kan upaya-upaya untuk menggeser karena itu tadi niatnya sebenarnya awalnya sangat baik begitu kan. Jadi semoga saja nanti tetap bisa istiqomah dengan tujuan awal begitu ya. Oke, baik. Terus untuk pengembangan profesi berkelanjutan Pak, seperti apa Pak Maimun? Ini diperuntukkan siapa? SDM yang ada di sekolah itu sendiri atau bagaimana sih Pak? Oh gitu ya. Yang PKB ya. PKB itu sebenarnya sudah program nasional. Namun kami apa istilahnya Diadopsi menangani. dari pusat begitu Kita maksudnya Pak? laksanakan. Oke, baik. Kita laksanakan. Namun perlu tentunya kita buat brand yang baru, semangat yang baru, Baik. yang tentunya kita juga tidak begitu saja ngikut apa yang dikembangkan di Jakarta, tapi kita analisa sendiri MGMP yang seperti apa yang sesuai dengan PKB, yang sesuai dengan program PKB. Nah ini yang kita revitalisasi, ini yang kita bangun. Sehingga ini juga termasuk program PKB. Jadi produk seperti ini sebenarnya program PKB. Intinya kan sebenarnya pemerintah dengan program PKB diharapkan guru dengan sertifikasi dan sebagainya itu bisa mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah bentuknya tentu yang paling efektif adalah dengan mungkin pelatihan sebagai bentuk pengembangan diri dan publikasi karya ilmiah. Nah ini yang kita wadai. Bagaimana sekiranya guru bisa mengembangkan secara mandiri melalui publikasi karya ilmiah, melalui seminar, melalui dialog, seperti ini. Karyanya jelas, nanti didiskusikan per buku, atau seperti saya sekarang seperti ini, kalau misalnya besok dikembangkan ke guru-guru yang menulis begini kan jadi menarik. Itu esensinya. Tinggal kemasannya aja. Tinggal kemasannya. Nah ini yang nampaknya yang masih kurang berjalan, sehingga kadang mindset teman-teman seakan-akan PKB itu harus ikut diklat pelatihan. Padahal sebenarnya mereka sudah tiap hari ketemu dengan bisa simpel PTK. kok sebenarnya. Iya, PTK dilakukan. Bisa lebih sederhana kok diberikan sebenarnya sederhana. begitu ya. Nah, ini yang pesan Oke. ini yang ingin kita kembangkan kepada teman-teman sehingga meningkat kompetensinya secara bersama-sama dan berkelanjutan. Bagaimana Pak ini untuk program PKB sendiri? Mungkin pengembangan profesi yang ada menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Maimun, Ya, Pak Nurhamdi. benar yang disampaikan oleh Pak Maimun. Jadi termasuk ya karya tulis itu kan termasuk kinerja kan ya. Itu yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dan tentu juga ada credit point-nya kan gitu ya. Nah, makanya sebetulnya kalau guru itu aktif ya, di dalam mengikuti program PKB ini sebetulnya juga kembali kepada dirinya sendiri juga sebetulnya. Meningkat credit point-nya. Iya, meningkat. Bukan Baik, hanya kapasitasnya. Ya. Program kami yang terkait dengan ini kita bangun yang ideal. Pertemuan MGMP di level kabupaten atau organisasi terendah itu setiap minggu, setiap bulan maksud saya, setiap bulan. Jadi dia ketemu, tidak hanya dilatih, jangan berpikir pelatihan lah maksud saya, tapi di situ musyawarah yang efektif kalau misalnya dia bawa produk, entah produk karya Ceris atau mungkin produk PTK. Nah, sehingga secara tidak langsung mereka kan saling seakan-akan dilatih dengan sendirinya. Dari ini temuan saya begini, mengajar dengan cara begini nggak bagus dari hasil PTK. Tanpa saya. disadari itu sebenarnya sudah Betul.
mempersiapkan diri begitu ya. Tapi kalau teman-teman masih berpikir bahwa harus dilatih sekian jam, nah duitnya sopo, nah, itu pertanyaan kan begitu. Kita sederhanakan itu, tidak sebagaimana mereka. Dan tidak seribet yang dibayangkan betul. kok begitu. Cuman barangkali konsep ini yang barangkali belum harus dirubah itu tadi ya. Oke, baik. Terakhir dari Pak Nur Hamdi sebelum saya nanti memberikan kesempatan yang sama untuk Pak Maimun untuk bisa memberikan closing statement. Pak Nur Hamdi, ini apa sih mungkin harapan Bapak, support yang diharapkan baik itu dari pemerintah provinsi atau mungkin kita berandai-andai sampai program pusat juga begitu ya, berkaitan dengan pendidikan agama Islam di masing-masing sekolah khususnya SMA 15 di bidang Anda, Pak. Kami harapkan bahwa religious culture itu ya hidup itu bukan hanya didukung oleh sekolah ya, akan tapi memang ya termasuk dari kementerian ya, dari Kementerian Agama provinsi seperti ini. Kemudian kalau guru bisa menyambungkan dengan orang tua kan ini sangat penting ya. Jadi orang tua juga bisa mendukung ya. Dan ini kenyataannya komunikasinya seperti apa Pak yang terjadi sampai dengan hari ini? Kalau anak-anak kami di SKI itu kalau setiap kegiatan-kegiatan SKI orang tua itu sangat mendukung. Iya. Jadi kalau misalnya kita mengadakan ini ya lomba, jadi anak kami kan sering ya mengadakan meskipun SMA 15 tapi mengadakan lomba se-Surabaya sebenarnya gitu ya. Nah itu bentuk supportnya orang tua itu diantaranya dana ya. Terakhirnya karena mereka beliau-beliau ini sebenarnya sangat-sangat mendukung begitu ya. Orang tua kalau dimintai dana untuk kegiatan SKI itu tadi itu tidak berat ternyata. Sampai kemudian mengadakan itu biasanya penutupan dari kegiatan lomba sekian hari itu ya 3 hari itu tabligh akbar. Nah ketika tabligh akbar itu kan kita perlu dana untuk bisa mendukung program itu ya. Dan biasanya anak-anak justru terakhirnya malah dapat sesuatu dari itu. Satu pengalaman ya. 2 dia bisa mewariskan kas ya, ke pengurus berikutnya nanti. Iya. Jadi kami tidak nol begitu, kami tidak mau anak-anak itu kalau mengenolkan harus ada yang diwariskan. Ya, harus ada yang diwariskan. Ya, begitu. Betul. Dan semua itu adalah didapat dari kegiatan rohis gitu. Berarti image dari dulu sampai dengan sekarang masih tetap sama ya Pak ya. Kalau anak SKI ini pasti religius begitu. Orang tua pasti mengizinkan, pasti aman begitu kan. Tapi insya Allah bukan hanya SKI-nya, termasuk OSIS-nya, karena kami mesti bersinergi dengan OSIS. Kalau sudah ke OSIS berarti ke semua anak begitu. Boleh saya sedikit tahu untuk program-program selain Muslim Pak? Ini juga berjalan kan di SMA 15? Jadi yang non Muslim ya. Yang non-Muslim. Non-Muslim itu saya nggak tahu istilahnya ya apa begitu ya. Tapi adakah memang yang serupa dengan itu, yang mendapatkan support yang sama juga? Sama, gitu? Iya. Jadi yang sejalan dengan kegiatan yang Muslim yang ini kalau yang jadwalnya sama itu. Contohnya yang masuk jam-jam yang sama begitu ya. Masuk pagi yang 15 menit baca Quran. Mereka juga kegiatan agama, ada yang doa, ada yang baca kitab suci juga. Mereka itu dibimbing oleh guru agamanya. Itu. Benar-benar. Kemudian yang ini yang kalau SKI itu ada pelatihan ya. Mereka juga ngadakan juga gitu loh. Iya. Ya, terima kasih Pak Maimun sudah memberikan informasi yang sedemikian detailnya. Semoga bermanfaat untuk apa yang kita perbincangkan. Terima kasih juga Pak Nur Hamdi sudah hadir di studio kita. Dan kita akhiri dulu, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.